Assalamualaikum Mas Juan, Mas Jody, apa kabarnya nih Mas? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Minku kabarnya Alhamdulillah. hari ini? Baik, 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 Mas. Jadi, oke, hari ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang seru banget. Kita bakalan ngobrolin tentang tips gitu biar keuangan tetap fitri setelah Lebaran. Wah, Dari kemarin kita udah dapat info kalau misalnya Lebaran tahun ini kita nggak boleh mudik. Wah, sedih banget. Tapi tahu nggak sih, walaupun nggak mudik, ternyata banyak pengeluaran lain yang harus dikeluarkan. Wah, gimana ceritanya tuh? Dan kita langsung aja yuk tanya-tanya sama si FP kita yang mudik nggak ya? Dan gimana sih cara ngatur uangnya? Ini dia Mas Juan dan Mas Jody. Oke, halo Sobat Finansialku. Gimana nih kabarnya? Mas Juan gimana? Besok mudik apa enggak nih? Ya emang nih Lebaran setiap tahun Alhamdulillah nggak pernah mudik. Jadi selalu Oke. merasakan Jakarta yang sangat kosong. Biasanya kan kalau orang Jakarta pada mudik keluar kan, jadi Jakartanya kosong. Jadi saya sih selalu merasakan yang namanya Jakarta tuh lowong banget, itu enak banget rasanya ya nggak sih? Dari rumah ke pertengahan atau ke Jakarta yang memang pusatnya yang biasa bisa berjam-jam, ini 15 menit ya udah cukup gitu loh. Oke. Benar-benar lega banget, makanya jadi dengan adanya larangan mudik ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Cuman paling berbedanya itu adalah dengan kita berkumpul-kumpul nih. Biasanya kita kumpul di salah satu rumah, tapi sekarang mungkin via online. Nah, kalau Bro Jody gimana nih? Kan setiap tahun mudik nih, ya nggak sih? Setiap tahun Iya, mudik, iya. cuman tahun ini kayaknya nggak bisa mudik. Itu gimana tuh? Apa pengalamannya kalau begitu? Iya, sebenarnya 2 tahun terakhir ya ini nggak mudik sama sekali ya Mas Juan dan teman-teman Sobat Finansialku. Jadi kalau tadi Minku sempat tanya ya, kira-kira pengalaman mudik tahun ini sama sebenarnya kayak tahun lalu. Kita benar-benar nggak kemana-mana. Kalau aku sendiri dari Jogja, biasanya mudiknya kedua tempat. Yang satunya ke Sleman, satunya ke Solo. Jadi mertua ada di Sleman, orang tua ada di Solo, dan ini sudah mungkin sekitar 3 tahun terakhir ya setelah nikah, ini kita biasa mudik ke dua tempat. Tapi memang sejak pandemi ini, khususnya dari musim lalu ya, tahun lalu, ini sudah benar-benar kita nggak ke Solo pada saat lebarannya. Nah, cuman kita pasti akan pulang juga, biasanya kalau melihat-lihat, oh kasusnya sudah mulai menurun nih, atau misalkan kita sudah merasa sehat dan hasil swabnya oke, aman, dan keluarga juga aman, mungkin kita akan pulang, tapi bukan di saat lebaran ini. Nah, memang kerasa beda banget sih Mas Juan, jadi memang apa ya, ada beberapa budget yang bisa kita hemat karena tidak mudik, tidak mengeluarkan kebutuhan hari raya, terutama untuk makanan atau untuk saudara-saudara lain, dan ini bisa menyiapkan strategi lainnya untuk bisa melanjutkan ya planning kita untuk di bulan-bulan berikutnya. Betul. Kalau Mas Juan bagaimana untuk planning hari raya ini, bagaimana keuangannya? Ya, biasanya kan ya benar kata tadi Bro Jody bilang bahwa biasanya itu kalau mudik atau pada saat lebaran itu kita jalan kemana itu pasti akan keluar biaya tambahan. Nah, bedanya kalau saya nih, kalau misalkan sehari-hari dulu dari tahun ke tahun, biasanya duitnya itu atau THR itu dipakai buat sesuatu hal yang mungkin jalan-jalan sama keponakan, sama anak dan lain-lain gitu loh, mungkin ke tempat rekreasi dan lain-lain. Atau mungkin beli bajunya agak sedikit lebih ya kan, karena nggak ada budget untuk mudik. Tapi biasanya saya ngaturnya itu adalah ya udah langsung dipos-posin nih Bro Jody. Jadi benar-benar udah diposin dari awal pertama kali itu keluar THR tersebut. Jadi udah dipos bahwa sekian untuk zakat, sekian untuk orang tua, sekian untuk ini, dan selalu dipisahkan dari cash flow bulanan. Kenapa? Karena kalau dicampur rasanya tuh kayaknya pengen belanja terus. Karena ada uang lebih, ya nggak sih? Betul. Nah, kurang lebih sih gitu. Jadi karena tidak ada terlalu perbedaan, biasanya ya saya lakukan seperti apa yang sudah terjadi setiap tahunnya gitu. Nah, kalau Bro Jody gimana? Ya, ini sebenarnya kita bisa bahas ini juga ya, keuangan ini biar tetap sehat setelah lebaran ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita ada identik mudik atau mungkin kumpul-kumpul ya, kalau Mas Juan, kalau saya benar-benar mudik. Kalau tahun ini benar-benar bisa dihemat nih. Sama, kalau aku sendiri sih dari tahun ke tahun aku pasti ada sedia 2 rekening.
yaitu rekening yang untuk THR dan kebutuhan hari raya, dan juga rekening bulanan yang kita benar-benar terpisah. Karena memang kalau nggak digituin, kalau dicampur itu memang pusing juga, karena anggaran ini untuk apa, ini untuk yang ini. Nah, kalau yang bisa dipisah tadi, itu benar-benar kita bisa ngukur, ternyata dana untuk hari raya ini tinggal segini. Atau misalkan yang tadi Mas Juan pos-posin itu benar banget. Jadi dari awal untuk zakat, untuk sedekah, untuk kebutuhan hari raya, kayak misalkan untuk beli baju, untuk beli snack, hampers, dan lain sebagainya, ini benar-benar ya harus kita monitoring sesuai sama perencanaan awal. Jangan sampai ini ngambil porsi bulanan yang lain, karena ingat teman-teman, di sini setelah Lebaran kita tetap harus bertahan hidup nih sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya, gitu ya Mas ya. Ya, apalagi kalau yang gajiannya itu udah di akhir-akhir, sedangkan THR dan gaji bulan sebelumnya itu datangnya lebih cepat kan. Jadi ada hari yang memang lebih lama dibandingkan setiap bulan seperti biasanya. Jadi itu benar-benar harus diinin banget itu. Wah iya nih Pak, kalau sekarang kan kita Lebaran tanggal 12 sampai 14. Banyak orang nih, pasti nih salah satu dari Sobat Finansialku juga ada yang ngalamin sebelum tanggal 25 atau sebelum Lebaran uangnya udah habis. Wah, buat Lebaran semua. Gimana sih Pak caranya biar kita nggak kalap dan setelah itu kita masih bisa hidup dengan tenang? Oke, seru banget Minku ya. Jadi menyikapi ya dana-dana Lebaran ini sebenarnya kalau aku sendiri pasti ada sisa sih. Karena memang sudah diplot-plotin di awal, agar ini enak memudahkan kita untuk tidak saling mengambil anggaran yang lain. Jadi misalkan kayak kemarin THR kita anggarkan untuk yang prioritas ini zakat, sedekah, atau belanja dan lain sebagainya. Nah sementara kan pasti ada pos yang memang kita sisain, entah itu untuk dana darurat atau untuk memang ini rencana semula memang ditabung untuk investasi ke beberapa tujuan keuangan yang mungkin saat ini sedang diperlukan. Nah itu saya biasanya pakai pos dana darurat ini untuk berjaga-jaga nih, untuk melanjutkan misalkan dari Lebaran ke gajian. Nah takutnya siapa tahu ada beberapa pos yang melebihi budget sebelumnya, sehingga kita dari dana darurat ini bisa pergunakan untuk bisa bertahan hidup sampai dengan gajian lagi. Tapi ya kalau bisa sisanya ini ada cukup lumayan banyak ya, sehingga nanti bisa dipakai juga untuk investasi, untuk tabungan yang lain. Kalau Mas Juan bagaimana menyikapi itu, Mas? Kalau dari saya sih pasti gini, yang paling penting itu adalah saya selalu mengkaitkan atau di bulan Ramadan ini belajar tentang yang namanya menahan diri. Jadi bulan Ramadan ini yang saat ini kita berpuasa, yang biasanya kita siang nggak makan, atau mungkin kita benar-benar menahan hawa nafsu kita untuk ini, itu benar-benar terus dijalanin. Nah, termasuk kepada saat bulan Ramadan ini. Jadi biasa pada saat Lebaran, biasanya saya tuh selalu pada saat ngelihat nih kondisi, keluarga mau ke sini dengan budget sekian, saya lihat budget saya kalau nggak ada ya udah ngapain ikut kan gitu loh. Jangan dipaksakan. Apalagi yang namanya saya selalu menghindari yang namanya berhutang. Jadi apalagi sekarang nih Bro Jody, yang paling gampang banget deh. Udah banyak yang namanya aplikasi-aplikasi atau pinjaman-pinjaman online yang gampang banget itu untuk dan kayaknya kesannya cuman ya udah deh pinjamannya 500.000, 700.000 untuk sampai bertahan hidup sampai. Nah itu sebenarnya hal-hal yang harus dihindari. Nah jadi kalau saya pribadi adalah pertama yaitu adalah saya benar-benar menjalankan lah esensi puasanya itu. Kalau memang nggak mampu ya udah bukannya kita tidak melakukan tersebut ya, atau tidak membeli sesuatu yang memang kita inginkan, tapi menunda, ya nggak sih, menunda. Jadi kalau misalkan contoh tadi pas Lebaran ini keluarga, ya kita kumpul-kumpul yuk ke sini segala macam, ya kalau memang ternyata kita belum ada budgetnya, ya udah nggak usah dipaksakan. Terus yang kedua adalah hindari yang namanya berhutang. Nah, kenapa? Karena sepengalaman dan melihat dari kondisi orang-orang di luar sana, biasanya setelah Lebaran, apalagi dulu ya zaman-zamannya mudik ya, setelah Lebaran itu biasanya banyak orang yang habis beli mobil dijual lagi mobilnya. Yang habis beli emas untuk pulang kampung, saya nggak tahu ya, apakah buat diperlihatkan kayak ini kesuksesannya atau apa, cuman itu nanti dijual lagi.
Buat apa? Buat bertahan hidup. Nah, akhirnya apa? Investasinya dia nggak berjalan jadinya, gitu loh. Jadi sebenarnya lihat dengan kondisi dan kemampuan kita. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang misalkan Lebaran kita cukupnya adalah untuk sekian rupiah, ya udah. Makanya pos-pos tadi, budget-budget tadi itu penting banget sehingga kita tahu lampu alertnya atau remnya ini ada di mana. Pada saat kita memang harus ngerem, ya kita rem. Tapi pada saat kita harus gas, ya kita gas. Nah, kalau misalkan masih ada sisa, ya udah silakan lakukan dengan memang misalkan keinginannya mau beli apa gitu kan, mungkin ada yang mau beli gadget baru, ya kan, kalau memang ada sisa silahkan gitu loh. Tapi balik lagi, jangan samakan orang lain dengan kita karena tujuannya berbeda, kemampuannya berbeda, kondisinya berbeda. Nah iya bener banget Pak, pinjaman online itu sangat menggiurkan. Tapi Pak, kalau misalnya udah terlanjur utang gimana nih? Oh iya Pak, sebelum dijawab nih, buat sobat finansialku yang pengen tahu nih jawaban dari Mas Juan dan Mas Jody, pantengin terus Ketupat, kelola keuangan dengan tepat di episode berikutnya. Bye-bye!